Ya, pergerakan kembali tertahan di zona 1794.90. Lalu kemudian kalau Anda lihat saat rilis data, atau lebih tepatnya beberapa menit menjelang rilis data sampai beberapa jam setelah rilis data. Ya, di sini ada perbedaannya. Jadi begitu kita bicara tentang non-farm payroll, maka yang harus diwaspadai adalah pergerakan sebelum lalu kemudian saat rilis dan juga setelah rilis data. Nah, pergerakan diawali dengan kenaikan spike sampai zona 1789 atau 1790 kurang lebih. Lalu kemudian begitu rilis data atau beberapa detik menjelang rilis data, terjadi pergolakan atau fluktuasi yang menekan harga emas sampai zona 1776. Nah, setelah rilis data, justru yang kita dapati adalah spike ataupun rebound kembali sampai teritori 1794.90. Walaupun beberapa menit atau kurang lebih saya mencatat 15 menit after data, dia kembali turun sampai zona 1779. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa 1776 ataupun bahkan 1779 tidak ditembus? Nah, ini terkait dengan aspek psikologis atau aspek fundamental lebih tepatnya. Jadi kalau kita perhatikan data ekonomi memang sangat-sangat baik atau bahkan lebih dari ekspektasi, yaitu di 850K. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan lagi, unemployment rate ternyata justru malah melemah dari teritori 5,8% di periode sebelumnya, ekspektasinya 5,7 atau 5,7%, ternyata dirilis di angka 5,9%. Overall, berarti inilah mixed data, persis dengan apa yang kemarin kita perkirakan. Hanya saja skenario-nya sedikit berbeda adalah non-farm payroll yang tinggi dan plus unemployment rate yang ternyata lebih tinggi justru direspon negatif. Ya, padahal yang tadinya kita berekspektasi adalah dari non-farm payroll tersebut nantinya akan mengalami tekanan. Tapi apa daya, ternyata 3 hari sebelumnya, 30 dan tanggal 1, lalu kemudian dilanjutkan dengan tanggal 2. Itu berarti 3 hari secara total, keseluruhannya adalah mengalami kenaikan. Sehingga kemungkinan pola penurunannya itu sudah terjadi di awal pekan yang lalu. Jadi, dalam hal ini, ekspektasi dari market adalah terkait dengan pertumbuhan ataupun perbaikan non-farm payroll yang ternyata sudah diantisipasi terlebih dulu jauh-jauh hari. Lalu kemudian saat rilis data, terjadi pembalikan atau vice versa. Nah, juga ada catatan khususnya. Ternyata dengan angka 850K, kalau Anda buka lagi grafik ataupun economic calendar, di kurang lebih 3 bulan terakhir, non-farm payroll yang tertinggi sejak bulan Februari itu berada di angka 900.000. Tapi ternyata kalau kita compare dengan 850K kemarin, memang dia di atas ekspektasi, tapi kalau kita korelasikan selama 3 atau 4 bulan terakhir, ini masih jauh lebih rendah. Jadi, market mengasumsikan ternyata data tidak semenakutkan itu dan mereka sudah siap dengan apapun yang akan diumumkan oleh Fed berikutnya, yaitu terkait dengan taper atau bahkan pengetatan kebijakan moneter. Dalam hal ini, kabar terbaru adalah informasi terkait rencana bank sentral. Beberapa bank sentral sudah mulai kasakusuk untuk menambah atau bahkan kembali untuk membeli cadangan emas. Dan ini terkait dengan kondisi geopolitik, lalu kemudian kondisi diversifikasi karena ketidakpastian ekonomi dan juga kekhawatiran terkait dengan inflasi. So, berpacu dengan waktu, apakah central bank akan segera meluncurkan pengetatan kebijakan atau inflasi yang terlalu terburu-buru untuk mengalami kenaikan? Itu yang kemungkinan bisa terjadi dan akhirnya emas tetap akan mengalami kenaikan. So, hari ini kalau kita lihat dari secara teknikalnya, area-area resisten masih tetap menghalangi. Jadi saran saya, perhatikan terlebih dulu karakteristiknya dari emas ini sendiri. Kemudian, kalau misalkan terlalu dekat dengan resisten, hindari untuk melakukan buy di zona tersebut, kecuali kita sudah mendapatkan kepastian dan juga trigger. Jadi harus ada kepastian level resisten tersebut ditembus atau ditambah dengan trigger yang tepat. Kalau misalkan triggernya belum tepat, maka kita cari dip terlebih dulu, dan itu yang paling aman atau relatif low risk. Walaupun kita belum tahu serendah apa dia akan mulai penurunan. Technical View 5 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 5 Juli 2021 jam 11:39 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita lihat langsung dari DXY juga technical dari Treasury Yield. Nah, kali ini kalau misalkan Anda lihat dari potensi daily-nya, kemarin ternyata di hari Jumat berhasil ditutup dengan bearish dan Anda lihat sendiri, ini saya tandai panah ya, karena kemarin kita sempat mencurigai apakah itu bisa terjadi double top apa tidak. Dan exactly itu yang sempat terjadi dan bearish engulfing ya. Jadi dia ditutupnya ini candlenya lebih tinggi dari candle sebelumnya tapi juga lebih rendah dari candle sebelumnya. Jadi kita sebutnya ini bearish engulfing. Nah, satu sisi kalau misalkan pun
ini harus mengalami penurunan, maka target yang terendah atau target yang harus dikejar itu adalah area terendah di hari yang lalu atau satu hari yang ke belakang, yaitu di 92.243. Ini mengacu kepada candlestick yang di hari Jumat. Sementara untuk menjadi real double top, maka yang harus dilakukan atau yang dicermati adalah potensi neckline, yaitu berada di 91.49. Jadi definisi apakah dia akan terjadi double top itu tergantung dari neckline-nya. Tapi kalau misalkan kita sebut dengan bearish engulfing, itu tergantung dari low yang kemarin itu berhasil ditembus atau tidak. Ya, untuk sementara waktu running price masih di 92.338. Jadi dia agak sedikit recover dari pola penurunannya. Sementara untuk grafik weekly kita coba compare dulu. Nah, ini kemarin kita sempat menantikan area double bottom-nya. Apakah dia bisa menjangkau ataupun bahkan melewati neckline apa tidak. Yang ternyata kemarin terhenti di zona 92.74 karena untuk menembus neckline itu berada 93.437 ya. Jadi ini masih belum, dan kita masih belum tahu juga apakah ini bisa menjadikan double bottom atau justru kembali lagi tersungkur. Dan sementara kalau kita lihat dari MACD, polanya dia memang crossingnya sangat-sangat meyakinkan, lalu kemudian histogramnya juga masih real, alias ini warnanya lebih pekat, jadi kemungkinan tenaga untuk kenaikan masih tetap akan ada. Sementara yang harus dicermati lagi adalah finalisasinya dari apakah mampu MACD melewati area 0% apa tidak. Kalau kita lihat dari grafik H4 intraday-nya, bagusnya adalah hampir mirip dengan daily tadi ya. Jadi dia sempat spike, kemarin pun kita sempat memperkirakan apakah ini masih jadi double top apa tidak. Saya sempat mengatakan bahwa ini masih tetap diasumsikan double top as long as tidak terlalu jauh dari area top pertama. Dan itu yang exactly terjadi. Nah, sekarang penurunannya ternyata dia malah mengalami rebound. Apakah rebound ini wajar? Ya, rebound ini wajar. Dan saya berharap 0% di 92.41 itu akan rejection di sini, ya, lalu kemudian dia mengalami penurunan. Jadi gerakannya swing high, lalu kemudian dia mengalami penurunan kembali. Nah, tinggal masalahnya penurunan ini seberapa banyak itu adalah depends on apa peristiwa yang terjadi. Dan saya cek berita untuk malam ini ternyata relatif sepi data untuk market Amerika. Tapi kalau kita compare dengan treasury yield-nya, ternyata treasury yield-nya juga mengalami penurunan atau sideways lebih tepatnya. Dan Anda lihat, perlahan dia naik tapi lalu kemudian turun lagi. Dan itu berarti menandakan resisten biru gagal atau masih terlalu kuat. Bahkan kemarin juga kita sudah sempat ingatkan ini kemungkinan sideways-nya ada, dan ini berada di area support. Nah, kalau ini bisa dipecah atau ditembus, maka support berikutnya akan berada di area ini. Ini adalah 1.3554 ataupun 1.3721 ya, cukup lebar karena ini grafik H4. Kalau rebound bagaimana? Kalau rebound kemungkinan perkiraan kami itu akan menyusuri seperti langkah ini. Jadi dia mungkin seperti ini ya, mungkin maksimumnya itu akan seperti ini, lalu kemudian dia akan mengalami penurunan. Atau bisa saja kenaikan itu hanya secuil saja ya, misalkan dia hanya naik ya relatif terbatas sampai area ini ya, karena ini mungkin small double bottom lalu kemudian neckline-nya rejection di situ. Nah, jadi ini bisa saja terjadi. Sementara kalau kita lihat dari grafik daily-nya, dia harus turun karena area support kedua ternyata berhasil ditembus. Jadi saya ingatkan kembali, support pertama sudah beberapa waktu yang silam dia mengalami penembusan, tertahan beberapa minggu di zona support kedua, dan ini adalah zona support ketiga. Technical view gold 5 Juli 2021 jam 11.46 waktu Indonesia bagian Barat, high 1789.70 dan low 1784.30. Running price 1787.40. Oke, range sejauh ini sekitar 5 poin ya, 5,5 atau 5,4 lebih tepatnya ya. Lalu kemudian, apakah ini sudah terlalu tinggi? Ya, kalau misalkan dilihat dari range area, lalu kemudian dari level area, ingat bahwasanya dalam 2 pekan terakhir kita berkutat di zona-zona yang sama, dari zona terendah 1761 atau 1750 tepatnya sampai zona 1796. Bahkan di hari Jumat yang lalu, meskipun area terendahnya 1774.10, dia spike sampai 1794.10. Ini menandakan apa? Area biru atau resisten area yang sempat kita tandai dalam 2 pekan terakhir memang terlampau tangguh. 1793 ini saya ambil dari area ini sampai zona 1796 atau 97 lebih tepatnya. Dan itu belum sama sekali ditembus. Jadi PR yang utama masih tetap harus diatasi. Itu sebabnya kalau misalkan dilihat seperti ini, seharusnya secara meyakinkan ini adalah
3 bar putih atau 3 panel putih yang akan diikuti pula nantinya akan berlanjut dengan kenaikan. Tapi ekspektasinya adalah kemungkinan dia akan ambil atau small dip atau small correction, dan kemungkinan tepatnya akan berada di zona garis ini. Ini adalah trend channel yang berhasil ditembus kemarin, berarti area penembusan kemarin 1780 itu seharusnya, normalnya, wajarnya itu akan dites kembali, lalu kemudian nanti terjadi pantulan. Itulah sebabnya saya lebih merekomendasikan untuk melakukan buy on dip daripada buy on breakout atau bahkan follow di area resisten. Kenapa? Karena risikonya terlampau tinggi. Ya, beberapa waktu silam, zona 1788, 1789, atau bahkan 1792 sekalipun, itu selalu mental kembali. Sehingga kemungkinan potensinya kalau Anda follow buy di zona 1788, 1789, well, the risk is too high. Ya, jadi saya pilihkan kepada Anda risk yang relatif medium atau tidak terlampau tinggi. Walaupun di area 80 ataupun 81 bisa saja terjadi kegagalan, malah dia nyemplung ataupun terjun bebas. Nah, itulah sebabnya kenapa di setiap analisa, di setiap suggestion, kami selalu menyatakan risk management itu harus digunakan. Yaitu yang paling mudah adalah stop loss, terutama untuk Anda yang bersrategi intraday atau yang jangka pendek. Ini terkait dengan strategi yang dikaitkan dengan jumlah ataupun ketahanan ekuitas Anda. Lalu kemudian di grafik H4-nya, kemungkinan potensi yang akan kita lihat adalah pullback. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat seperti ini, secara teknikal gampangnya Anda tarik saja areal support seperti ini. Nah, nantinya ya dia akan coba retest terlebih dulu, dip terlebih dulu. Ya, itu yang saya dapatkan di area 81. Walaupun ternyata dia malah mengalami kenaikan. So, it depends on your situation. Saya prefer kalau misalkan mencari area, saya lebih cari areal yang lebih bagus atau yang relatif soft ataupun medium risk. Sementara di grafik ini menandakan bahwa 1794 ke 1788 itu masih terlampau dekat. Well, who knows, mungkin saja saya salah, tapi yang jelas strategi alternatif yang bisa Anda lakukan adalah buy on breakout in case kalau dia bisa tembus final resistance di 1796. Jadi kuncinya kalau Anda bisa memilih 1780 itu adalah jauh lebih baik. Tapi kalau Anda tidak bisa memilih zona 1780 in case ternyata dia mengalami kenaikan, Anda bisa tunggu sampai kepastian dia benar-benar tembus 1796. Walaupun nantinya dibilang telat ataupun dianggap telat karena kemungkinan potensinya dia terlampau high risk. Well, semuanya tentunya terkait dengan fundamental. Nah, kemudian kalau kita lihat di grafik H1, potensi pergerakannya kurang lebih ini yang mendasari kenapa saya mengambil areal dip di pagi hari. Kalau Anda perhatikan zona resisten di sini sudah ditembus ya, dan ini pernah berada di 1778 sampai 1782. Itu sebabnya areal ini juga akan menjadi teritori yang penting untuk hari ini. Walaupun tadi pagi ternyata dia hanya dip di 84.30. Tapi saya rasa ini masih mendekati. But Anda boleh naikkan di 83 kalau misalkan ini zonanya relatif sudah meningkat, apalagi garisnya sudah mulai meningkat ya. Jadi Anda bisa tingkatkan di 83 ataupun 82, itu area buy Anda. Tapi saya lebih prefer tetap di 1778, 1780. Ya, kalaupun misalkan terpaksa, kecuali dipnya ada di 81 atau 82, Anda boleh follow. Tapi untuk ringkasnya, buy on dip masih tetap berlaku di zona 1778 ataupun 1780.80 dengan TP pertama kurang lebih berada di 1784.00 dan TP kedua adalah 1790.50. Sementara stop loss silakan gunakan di 1772.00, dan in case ternyata dia mengalami penurunan, otomatis yang kalau misalkan ini ditembus, maka kemungkinan yang paling ideal adalah stop loss di bawah zona biru ini. Tapi kembali lagi saya ingatkan terkait dengan ketahanan equity yang masing-masing orang memiliki perbedaan. Jadi selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.